Potongan tubuh manusia yang diketahui adalah seorang pria ditemukan dalam sebuah kantong plastik yang ada di dalam bus kota. Di tempat lain ditemukan juga potongan tubuh yang ditempatkan dalam kardus mie instan dan diletakkan di sebuah warung makan di terminal bus di area Jakarta Barat. Ada juga nih potongan tubuh yang ditemukan di bawah jok sebuah taksi. Apakah semua penemuan ini dari tubuh yang sama? Teman-teman, kasus ini terjadi pada tahun 2008. Ini ada kronologi juga fakta forensiknya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pelaku adalah seorang perempuan, kita sebut saja namanya Yanti. Yanti menikah dengan seorang pria, kita sebut saja namanya Hendri. Sebelum menikah, hubungan mereka sempat naik turun dan bisa dikatakan sangat gak sehat. Waktu pacaran, keduanya ini masih berstatus suami istri sah dari orang lain. Yanti sudah punya 3 orang anak dari suami pertamanya, tapi dia bilang pernikahannya berlangsung nggak bahagia. Nah, sementara Hendri punya latar belakang yang cukup ruwet, teman-teman. Awalnya, Hendri adalah orang yang cukup kaya. Dia punya keluarga yang sangat bahagia. Sampai satu hari dia tergoda dengan seorang perempuan, kita sebut saja namanya Maggie. Maggie sama Hendri sempat kabur ke Jakarta. Setelah 8 tahun hidup bersama tanpa menikah, Hendri akhirnya bangkrut. Hendri kemudian bertemu dengan Yanti dan mereka pacaran. Tapi tahu-tahu di tengah pacaran tanpa sebab yang jelas, Hendri pindah ke Palembang. Di sana dia menikah dengan seorang perempuan lain, kita sebut saja namanya Desi. Baru sebentar menikah lagi-lagi, hartanya Hendri pun ludes gara-gara katanya nih, keluarganya Desi sering banget minta uang ke Hendri. Akhirnya Hendri meninggalkan Desi begitu aja dan kembali mengajak Yanti pacaran. Bahkan nih katanya Hendri mau menikahi Yanti. Suami sah Yanti saat itu anehnya langsung setuju dan menceraikan Yanti. Singkat cerita, akhirnya Yanti dan Hendri pun menikah jadi suami istri yang sah. Awal pernikahan dengan Hendri, Yanti punya harapan bisa berumah tangga dengan baik. Lebih baik daripada pernikahan pertamanya. Tapi semua itu akhirnya hancur akibat perlakuan Hendri terhadap Yanti. Dalam pengakuannya kepada penyidik, Yanti menceritakan penderitaan luar biasa yang dialami hampir setiap hari. Yanti mengaku dia mengalami kekerasan fisik dan psikis yang gak main-main dan itu terjadi secara berulang. Hantaman, tendangan, pukulan semua menjadi makanan sehari-hari yang harus diterima oleh Yanti. Belum lagi hinaan dari Hendri yang sangat menyakitkan hati. Dan bayangin aja teman-teman, ternyata Hendri masih berhubungan dengan Desi yang masih berstatus istri sahnya Hendri. Sakit hati Yanti pun bertambah besar. Dia gak cuma harus berbagi cinta, tapi juga harus menanggung beban penghinaan dan juga kekerasan fisik yang gak main-main. Dalam satu momen yang sangat menyakitkan, Yanti cerita bagaimana Hendri menerima telepon dari Desi ketika Hendri sama Yanti sedang berhubungan suami istri. Ini adalah bentuk penghinaan emosional yang luar biasa buat Yanti, meruntuhkan harga dirinya sebagai seorang wanita dan juga seorang istri. Dan gak cuma itu, ancaman juga sering diberikan Hendri pada Yanti. Gak cuma ke Yanti tapi juga ke anak-anaknya. Dalam psikologi forensik kita mengenal ada istilah accumulated stress atau stres yang menumpuk. Yanti hidup dalam tekanan yaitu ekonomi keluarga yang berantakan dan juga hubungan yang gak sehat dengan Hendri. Pernah nih, saking gak tahannya Yanti mencoba kabur. Tapi kemudian Hendri justru menyebarkan gosip kalau Yanti mengambil uangnya. Yanti terpaksa pulang. Di depan anak-anak Yanti, Hendri bilang seperti ini dengan nada gak bersalah sama sekali. Bapak terpaksa melakukan ini. Kalau enggak ibu kalian gak akan pulang ke sini. Hendri juga mengancam akan menyakiti anak-anak Yanti kalau Yanti kembali berani kabur lagi. Puncaknya nih, suatu hari Yanti dan Hendri bertengkar begitu hebat. Gara-gara Yanti meminta Hendri meninggalkan Desi.
Yanti bilang seperti ini, "Kalau kamu mau dengan Desi ya silakan, tinggalkan saya. Kembalikan aja saya pada suami pertama saya." Udah bisa ditebak, Hendri marah luar biasa. Dia pukuli, dia maki-maki Yanti berkali-kali. Setelah puas melampiaskan emosinya, Hendri minta Yanti untuk memijat punggungnya. Gak lama Hendri pun tertidur pulas. Saat itulah Yanti merasa marah luar biasa. Yanti bilang seperti ini pada penyidik, "Kenapa saya masih dihina? Semua sudah saya lakukan demi dia." Yanti sempat keluar rumah untuk menenangkan diri. Dan ketika itu Yanti tersandung sebuah batu besar. Waktu melihat batu itu Yanti seperti mendapat inspirasi. Dia bilang seperti ini, "Saya berpikir lebih baik saya hilangkan saja nyawanya, supaya saya enggak terus-menerus menderita." Yanti membawa batu itu ke dalam rumah, kemudian dia jatuhkan ke kepalanya Hendri. Saat itulah Hendri langsung kehilangan nyawanya. Yanti kebingungan bagaimana dia harus menyingkirkan jasadnya Hendri. Dan tiba-tiba aja teman-teman, Yanti teringat kasus Rian Jombang. Yanti minjam sajam dari tangganya, kemudian membeli tas kresek dan juga kardus. Saat itulah Yanti pisah-pisahkan jasadnya Hendri dengan sajam di tangannya. Pertama-tama di bagian kaki, lalu kepala dan leher dia pisahkan. Yanti mengaku dia merasa sangat emosi ketika misah-misahkan tangannya Hendri. Dia bilang seperti ini, "Saya lihat jari-jarinya, saya ingat semua perlakuan Hendri pada saya. Saya berpikir, oh ini ya jari-jari yang sudah menyakiti saya terus-menerus." Ya teman-teman, Yanti melakukan tindakan memisahkan tubuh ini punya dua fungsi dalam sudut pandang penyidik. Yang pertama, menghilangkan jejak dan memudahkan pembuangan jasad yang berat. Yang kedua adalah emosional, semacam pelampiasan kemarahan ekstrim pada orang yang selama ini menyakiti si pelaku. Pada kasus Yanti yang dia lakukan adalah campuran dari keduanya. Awalnya, Yanti hanya memisah-misahkan jasadnya Hendri. Tapi waktu memisahkan jasadnya, dia merasa rasa sakit hatinya itu sedikit banyak terlampiaskan. Setelah itu Yanti sempat bingung hendak membuang jasad Hendri ini kemana. Dia sempat membuang semuanya ke laut, tapi tiba-tiba nggak jadi. Gara-gara Yanti merasa nggak tega. Yanti bilang seperti ini, "Saya ingin jasad suami saya nanti bisa dimakamkan secara layak." Dan akhirnya Yanti kepikiran untuk menitipkan potongan tubuh itu di kendaraan umum. Dalam pikirannya nanti setelah bus kembali ke pool, mobil akan dicuci. Otomatis nih, potongan tubuh Hendri akan ketahuan dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Yanti mulai meninggalkan potongan-potongan tubuh Hendri di beberapa kendaraan umum secara bertahap. Ada yang dia tinggalkan di bus, taksi, bahkan angkot. Setelah itu dia putuskan untuk pulang ke Temanggung karena Yanti yakin perbuatannya pasti akan ketahuan. Dan Yanti gak mau anak-anaknya melihat dan ditangkap oleh pihak yang berwenang. Ada sang tetangga yang beri kesaksian pada pihak yang berwenang. Dia bilang dia sempat melihat Yanti membawa kardus keluar rumah dengan wajah pucat dan kelihatan tergesa-gesa. Tapi waktu ditanyai, Yanti mengaku dia mau pindah rumah. Potongan-potongan tubuhnya Hendri pun ditemukan di dalam beberapa kendaraan umum. Dalam sebuah taksi ditemukan ada sebuah bungkus plastik hitam yang berisi kepalanya Hendri. Bungkusan itu diletakkan di belakang jok pengemudi taksi. Identitas korban akhirnya diketahui karena pertama, ada tato bergambar macan. Yang kedua, sempat beredar informasi orang hilang bernama Hendri. Penemuan ini sudah pasti membuat heboh. Kebetulan waktu itu masyarakat baru saja dihebohkan dengan kasus yang hampir sama, yaitu kasus Rian Jombang, seorang laki-laki yang juga melakukan pemisahan tubuh pada korbannya. Tapi jelas sekali teman-teman melihat potongan tubuh ini, pelaku berusaha menghilangkan identitasnya korban. Dan motif pelaku adalah menyingkirkan jasadnya korban. Ketika pihak yang berwenang datang, rumah dalam keadaan kosong. Gak ada tanda-tanda Hendri pergi dengan rencana. Dan lebih penting lagi, Yanti, istrinya Hendri, menghilang entah kemana. Pihak yang berwenang langsung mencurigai Yanti karena pertama, Yanti gak memberi kabar ke tetangga tentang hilangnya Hendri. Dia langsung pergi meninggalkan rumah begitu saja. Dan dia gak melapor kehilangan Hendri pada pihak yang berwenang. Ditambah lagi, waktu rumah kontrakan mereka digeledah ditemukan ada banyak bercak cairan tubuh yang dibersihkan tapi masih tertinggal. Dan ada tanda-tanda yang jelas bahwa tindak penghilangan nyawa terhadap Hendri terjadi di dalam rumah. Pihak yang berwenang kemudian menyusul Yanti ke Temanggung ke rumah orang tuanya.
Di sanalah Yanti akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Dia langsung mengakui semua perbuatannya. Dalam proses penyidikan terungkaplah fakta yang mengejutkan tentang motif kejadian ini. Pihak yang berwenang menggelar rekonstruksi untuk menyusun ulang kronologi kejahatan ini. Rekonstruksi dilakukan di 2 lokasi utama, di rumah kontrakan di Tangerang dan juga di lokasi pembuangan. Salah satunya adalah di Terminal Kalideres. Di Tangerang, rekonstruksi terdiri dari 58 adegan yang memperagakan secara detail penghilangan nyawa hingga pengepakan jasadnya Hendri yang sudah dipisah-pisahkan oleh Yanti. Sementara, di tempat lain dilakukan rekonstruksi yang mensimulasikan Yanti yang memperagakan adegan demi adegan pembuangan jasadnya Hendri. Dari hasil laporan menyebutkan, Yanti kelihatan sangat tenang ketika rekonstruksi. Ketenangan Yanti ini sempat disalahartikan sebagai sifat atau perilaku seorang yang sangat keji. Tapi, dari sudut pandang neuropsikiatrik, ketenangan ini bisa jadi adalah emosi sementara. Semacam mekanisme pertahanan jiwa ketika seseorang terlalu syok atau pasrah. Dan ketenangan ini pun teman-teman nggak permanen. Pada rekonstruksi sebelumnya, Yanti sempat pingsan karena tekanan massa yang menonton. Kerumunan warga yang marah menciptakan tekanan luar biasa pada kejiwaannya Yanti. Dan akhirnya meruntuhkan pertahanan mentalnya. Pihak yang berwenang bahkan harus berulang kali mengingatkan kerumunan massa agar gak mengerubuti tersangka demi kelancaran proses hukum. Pihak yang berwenang menyatakan bahwa kondisi psikologis dan fisiknya Yanti itu tergolong sehat. Dan Yanti bisa bertanggung jawab karena dia sadar penuh atas perbuatannya. Ketika kasus ini akhirnya sampai ke persidangan, Yanti diancam dengan hukuman yang paling maksimal. Karena Yanti terbukti melakukan penghilangan nyawa secara berencana. Dalam Undang-Undang Tindakan Penghilangan Nyawa Berencana diancam dengan pasal yang paling maksimal. Dan ditemukan ada perencanaan dalam aksi Yanti. Terutama ketika dia pisah-pisahkan tubuhnya korban dan dibuang di berbagai tempat secara terstruktur. Tuntutan ini bukan tanpa dasar teman-teman. Pihak yang berwenang mempertimbangkan cara keji Yanti menghabisi suaminya sendiri. Tapi, tim pembela Yanti pun punya pembelaan atau argumen lain. Mereka mengangkat latar belakang KDRT dan juga tekanan batin yang dialami oleh Yanti. Dan psikologi forensik memegang peranan kunci pada kasus ini. Mereka harus membedah jeda waktu antara pemicu emosi dan tindakan penghilangan nyawa. Apakah ada ruang berpikir buat Yanti di sana? Dan fakta, kalau Yanti menggunakan batu yang ada di sekitarnya bukan secara khusus membeli alat untuk menghabisi nyawa Hendri bisa menjadi sebuah indikator bahwa yang dilakukan Yanti bukan tindakan penghilangan nyawa secara berencana. Teman-teman, mari kita bedah kasus ini lebih dalam dari sisi forensik dan juga psikologi. Tentang pemisahan tubuh manusia. Kenapa? Kok seseorang tega melakukan hal seperti ini? Dari sisi kriminologi, pemisahan tubuh manusia dibedakan menjadi 2 tipe utama, defensif dan agresif. Pemisahan tubuh manusia secara defensif dilakukan untuk menghilangkan jasad, menyembunyikan identitas, atau menghambat penyidikan. Sementara agresif itu dilakukan sebagai ekspresi kebencian yang luar biasa. Biasanya akan menyasar organ-organ tertentu, misalkan wajah atau alat kelamin. Pada kasus Yanti tampaknya terjadi pencampuran antara keduanya. Yanti memisah-misahkan jasad suaminya supaya lebih mudah untuk dibuang. Tapi, tindakan memisah-misahkan jasad suaminya ini bisa juga dimaknai sebagai upaya untuk menghilangkan sumber penderitaannya atau semacam ekspresi emosionalnya. Nah, kemudian tentang ketertekanan yang dihadapi Yanti selama bertahun-tahun. Teman-teman, wanita yang mengalami kekerasan bertahun-tahun mengalami perubahan dalam sikap dan juga pikirannya. Wanita tersebut akan merasa nggak berdaya. Tapi ada titik di mana mereka merasa harus melawan atau nyawanya akan berakhir. Tindakan Yanti ekstrim ini bisa dilihat sebagai respon kekerasan yang tertunda namun kemudian meledak dengan sangat dahsyat. Seorang anggota keluarganya mereka memberikan kesaksian tentang kecemburuan sebagai latar belakang kasus ini. Kesaksian keluarga juga menjadi bukti bahwa rumah tangga Yanti dan Hendri bukan rumah tangga yang sehat. Kasus Yanti adalah tragedi. Tragedi buat Hendri yang kehilangan nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Tapi juga tragedi buat Yanti
yang hidupnya hancur karena KDRT dan akhirnya dia pun berakhir dalam tahanan. Teman-teman, dari kasus ini kita belajar bahwa tindakan kriminal terjadi karena penderitaan dalam rumah sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan keluarga yang tidak boleh dicampuri. Karena kalau nggak dihentikan, KDRT bisa berubah jadi tindakan penghilangan nyawa yang sangat keji. Yang harus kita lakukan adalah menjaga agar nggak ada kekerasan sekecil apapun di lingkungan di sekitar kita. Kalau ada indikasi terjadi KDRT, lebih baik segera dilaporkan. Dan saya harap semoga kasus macam ini tidak terjadi lagi.